Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan sholiha. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mentasrif istilahi, tasrif istilahi yang kemarin telah selesai membahas bab fa'ala yaf'ilu, kemudian dilanjutkan fa'ala yaf'alu, dan kemarin masuk pada contoh mana'a yamna'u. Sekarang masuk pada contoh mana'a yamna'u. Baik, mana'a yamna'u bab fa'ala yaf'alu. Mana'a artinya mencegah, mencegah atau melarang. Baik, mencegah. Baik. Masdarnya adalah man'an. Baik. Mencegah atau melarang. Mamnu, dilarang. Baik. Mana'a yamna'u man'an. Mani'un mamnu'un. Imna' la tamna' mamna'un mimna'un. Baik, kemudian setelah itu contohnya adalah jama'a. Jama'a masdarnya jam'an. Jama'a yajma'u jam'an. Jami'un majmu'un. Ijma' la tajma' majma'un mijma'un. Artinya adalah mengumpulkan. Mengumpulkan. Baik. Kemudian setelah itu adalah contohnya dhahaba. Dhahaba artinya pergi atau hilang. Lihat konteks suatu kalimat. Tapi asal dari makna dhahaba adalah pergi. Nah, masdarnya adalah dhahaban. Dhahaban. Dhahaba yadhabu dhahaban. Dhahibun. Madhubun. Idhab. La tadhab. Madhabun. Midhabun. Baik. Kemudian setelahnya ja'ala. Ja'ala. Artinya menjadikan. Baik. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Ja'ala yaj'alu ja'lan. Ja'ilun maj'ulun. Ij'al. La taj'al maj'alun mij'alun. Baik. Selesai mentasrif contoh yang fiilnya sahih. Sekarang masuk ke fiilnya mahmus lazim. Mahmus lam. Mahmus lam maksudnya adalah fiil yang mana lam fiilnya berupa huruf hamzah. Mahmus lam adalah fiil yang mana lam fiilnya berupa huruf hamzah. Contohnya di sini adalah nasya'a. Nasya'a di sini dikatakan mahmus lam karena lamnya berupa huruf hamzah. Artinya adalah tumbuh. Nasya'a bermakna tumbuh. Taib, nasya'a yansya'u nas'atan. Nas'atan. Nasi'un mansyu'un. Insya' la tansya' mansya'un minsya'un. Taib, artinya adalah tumbuh. Nah, tapi di sini lebih tepat tumbuh bermakna tumbuh secara maknawi. Nah, bukan tumbuh-tumbuhan enggak. Nanti kalau tumbuh-tumbuhan itu nabatan butuh nabatan. Tapi kalau tumbuh secara maknawi nasya'a yansya'u nas'atan. Nah, contohnya adalah di sini qara'a. Qara'a bermakna membaca. Baik membaca dari suatu kitab atau tulisan atau membaca dari hafalan. Itu dinamakan apa? Dinamakan qara'a. Sebagaimana hadis yang kisah Rasulullah dengan siapa? Dengan Jibril ketika di dalam gua Hira. Jibril mengatakan kepada beliau, "Iqra." Muhammad bacalah. Di sini bukan membaca dari kitab, tetapi membaca dari apa? Dari hafalan. Nah, dari membaca qara'a itu bisa bermakna membaca dari tulisan
atau membaca dari hafalan pun dikatakan qara'a. Baik. Makanya seorang imam ketika membaca surat di dalam salat dikatakan qara'a, walaupun dia tidak membaca dari Al-Qur'an atau mushaf, pun dia dikatakan qara'a. Baik. Qara'a yaqra'u masdarnya dua, boleh qira'atan, boleh Qur'anan. Baik. Sehingga Quran itu dari dia adalah masdar. Ya, dia adalah masdar bermakna makru. Qara'a yaqra'u Qur'anan. Qur'anan bermakna makru, sesuatu yang dibaca. Itu kalau masdarnya Qur'anan. Baik, kalau masdarnya adalah qira'atan, nanti punya makna membaca atau bacaan. Baik, jadi masdarnya bisa Qur'anan, bisa qira'atan. Qara'a yaqra'u Qur'anan atau qira'atan. Qari'un maqru'un, iqra' la taqra' maqra'un miqra'un. Baik, kemudian seterusnya bada'a. Bada'a artinya memulai. Ya. Bisa memulai, bisa mengawali. Baik. Dan bada' ini termasuk fi'il yang bisa muta'addi, bisa lazim. Baik. Nah, kalau memulai nanti muta'addi. Kalau mulai, nanti dia lazim. Dan bada' punya dua arti tersebut. Bisa punya makna mulai, bisa punya makna memulai. Baik, bada'a. Nanti masdarnya boleh dua, boleh bada'an. Ya. Seperti dalam hadis seperti apa? Dalam kitab Bukhari, Kitabu Bad'il Wahyi. Beliau memberikan judul Kitabu Bad'il Wahyi, kitab yang membahas hadis-hadis tentang apa? Permulaan wahyu, Bad'il Wahyi. Atau selain dari bad'an adalah apa? Bidayatan. Bidayatan. Seperti kitab yang namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Bada'a yabda'u bad'an atau bidayatan. Baik, kemudian badiun, mabduun, ubdu, la tabdu, mabdan, mibdaun. Baik. Sekarang contohnya setelah bada'a, baik di sini ada nasya'a, tadi sudah kita tasrif, enggak usah. Sekarang baro'a. Di sini ada kesalahan sedikit. Baro'a di sini diartikan meruncingi, padahal tidak seperti itu. Baro'a itu punya arti menciptakan. Baro'a ya bera'u, ya itu punya arti apa? Menciptakan. Kalau yang punya arti meruncingi itu dari kata baro ya beri. Baro ya beri. Baru punya arti apa? Meruncingi. Tapi kalau baro'a ya bera'u punya arti menciptakan. Sehingga Allah punya nama apa? Bari'. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, bari'u. Ya, menciptakan. Tapi kalau meruncingi bukan baro'a, melainkan apa? Baro ya beri. Baik. Baro'a menciptakan. Nanti masdarnya boleh buru'atan atau buru'an atau bar'an. Ada tiga. Buru'atan atau buru'an atau bar'an. Baik. Baro'a ya bera'u buru'atan, bar'an. Kemudian buru'an. Bari'un, mabru'un, ibra' la tabra' mabra'un, mibra'un. Baik, selesai. Mentasrif contoh fi'il mahmuz lam. Kemudian sekarang masuk pada contoh mentasrif fi'il mitsal wawi. Fi'il mitsal wawi adalah fi'il yang pada fi'ilnya berupa huruf wawu. Ya, fi'il yang mana pada fi'ilnya yaitu di awalnya berupa huruf wawu. Sehingga dikatakan misal. Misal itu di awal, wawi berupa wawu. Baik, di sini contohnya adalah wadha'a. Wadha'a punya arti meletakkan. Ya, punya arti meletakkan, punya arti juga memalsu. Ya, seperti wadha'al hadis, dia memalsu hadis. Ya, sehingga hadisnya dikatakan maudhu'. Naam. Wadha'a masdarnya wad'an. Ya, wad'an. Wadha'a yadha'u, wadha'a yadha'u wad'an.
wadhi'un maudhu'un do, la tadha ya, maudhi'un midhaun. Baik. Kemudian contohnya di sini wada'a. Nah, wada'a punya arti apa? Meninggalkan. Ya, punya arti meninggalkan. Seperti dalam hadis, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada apa yang membuat kamu tidak ragu. Da'. Baik. Nah, nanti masdarnya adalah wada'an. Wada'atan. Wada'an. Ya, seperti ada istilah haji wada'. Haji yang Rasulullah akan meninggalkan. Taib wada, perpisahan. Taib wada'a yada'u wada'an. Wadi'un maudu'un da' la tada' maudi'un mida'un. Kemudian di sini wadu'a sudah, kemudian wahaba. Wahaba punya arti menghadiahkan atau punya arti menghibahkan atau punya arti menganugerahi. Ya, itu makna wahaba. Menghadiahkan, menghibahkan atau menganugerahi. Seperti Rabbana hablana, ya Allah berikanlah kami anugerah, anugerahilah kami. Sehingga di antara nama Allah adalah Wahhab. Allah punya nama Wahhabun, innaka antal wahhab. Baik. Punya arti menghadiahkan, menganugerahi atau menghibahkan. Baik. Wahaba nanti masdarnya hibatan. Hibah, ya. Wahaba yahabu hibatan, wahibun mauhubun. Hab la tahab, baik, mauhibun mihabun. Baik. Nah, kemudian walagho. Ya, walagho punya arti menjilat, ya. Di sini maksudnya adalah menjilat minum dengan apa? Dengan ujung lidahnya. Walagho seperti kucing, anjing, ya. Ketika diminum dikatakan apa? Walagho. Walagho. Seperti dalam hadis Rasulullah, idza walagho al-kalbu fi ina'i ahadikum, ya. Apabila anjing itu menjilat pada ina, yaitu pada bejana salah satu di antara kalian. Ya, walagho. Taib. Nanti masdarnya adalah wulughon. Wulughon. Walagho yalaghu wulughon. Walighun maulughun. Lag la talak maulighun milahun. Baik. Kemudian setelah misal wawi sekarang masuk kepada misal ya'i. Misal ya'i, kalau tadi misal wawi, ya, huruf wawunya di depan, huruf ilat berupa wawu di depan. Kemudian sekarang misal ya'i, huruf ilat di depan yang berupa ya. Contohnya adalah yafa'a. Nah, yafa'a. Yafa'a punya arti mendaki. Yafa'a punya arti apa? Mendaki. Baik. Yafa'a, yafa'u, yaf'an. Yafi'un, maifu'un. Ifa, la taifa, maifa'un, mifa'un. Nah, contohnya di sini yana'a. Yana'a punya arti matang, ya. Punya arti matang. Maksudnya di sini bukan matang makanan, tetapi matang buah, ya. Matang buah dikatakan yani'un. Nah, yana'a, yaina'u, yan'an, yani'un, mainu'un, ina. Ya. Ina. Artinya matanglah, ya. Ketika dia matang maka dia dikatakan ina. Baik. Yana'a, yaina'u, yan'an, yani'un, mainu'un, ina, la taina, maina'un, mina'un. Baik, khalas. Sekarang masuk ke nakis ya'i. Nakis ya'i. Nakis ya'i di sini adalah fi'il yang mana huruf ketiga itu berupa huruf ya. Huruf yang mana huruf ketiga atau lam fi'ilnya berupa huruf ya. Dikatakan nakis ya'i. Baik. Contohnya na'a. Na'a punya arti menjauh. Ya, punya arti menjauh atau berpaling. Na'ayan a. Baik, na'ayan a, na'yan, na'in, man iyun, in a, la tan a, man an min aun.
Baik. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, maka dia a'rada berpaling, wa na'a dan dia menjauh. Baik, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu contohnya adalah sa'a. Sa'a punya arti berusaha, ya. Punya arti berusaha, punya arti juga punya arti apa? Sa'a, sa'i. Itu berlari kecil atau berjalan dengan cepat. Sa'a. Seperti sa'i di antara Sofa dan Marwa. Baik. Sa'a yas'a masdarnya sa'yan. Sa'yan seperti firman Allah Ta'ala, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Sa'yan. Taib, sa'a yas'a sa'yan, sa'in, mas'iyun, is'a la tas'a, mas'an, mis'an. Nah, kemudian sogo punya arti condong, ya, condong. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma, ya. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, faqad sagat qulubukuma, maka sungguh telah condong hati kamu berdua, hati kalian berdua. Taib, saga, condong. Nah, kalau nanti asgha, artinya memperdengarkan atau mendengarkan. Taib, asgha itu artinya aku mendengar. Tapi kalau saga punya arti apa? Condong. Taib. Saga yasgha saghyan, saghin, masghiyun, isgha, la tasgha, masghan, misghaun. Nah, setelahnya adalah maha. Maha punya arti ya menghapus, ya bukan memadamkan, bukan menghapus. Seperti dalam hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Nah, gitu kan? Wa khaliqin nasa bi khuluqin ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Takwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah, sertailah keburukan dengan kebaikan. Niscaya tamhuha, maka dia akan menghapus, ya, menghapus keburukan tadi. Tamhu, mahayamhu, menghapus, menghapus. Baik. Mahayamha. Baik. Nah, berarti di sana ada mahayamhu, ada juga mahayamha. Nah, kalau di sini mahayamha, karena wazannya adalah fa'al yaf'alu. Mahayam ha mahyan, mahin, mamhiyun, imhala, tamha, mamhan, mimhaun. Nah, kemudian naha artinya melarang atau mencegah. Nanti masdarnya adalah nahyan, ya. Baik. Naha yanha nahyan. Naha yanha nahyan, nahin. Manhiyun, inha, la tanha, manhan, minhaun. Baik. Selesai mentasrif fi'il yang wazannya fa'ala yaf'alu. Sekarang masuk ke bab keempat. Al-babur rabi' adalah fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Nah, di sini tidak banyak. Di sini tidak banyak, dia sedikit saja fa'ila yaf'ilu. Baik, kalau fa'ala yaf'alu lumayan banyak. Nanti yang banyak lagi adalah fa'ila yaf'alu. Kalau fa'ala yaf'ilu dia sedikit. Baik. Nah, dan di sini masdarnya macam-macam, ya, semua berbeda. Baik. Fa'ila yaf'ilu di sini fu'lanan, ya. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan. Fa'ilun maf'ulun if'il. La taf'il maf'ilun. Ya. Maf'ilun itu isim makan, isim zamannya. Kalau masdar mimnya tetap maf'alun. Dan untuk fa'ila yaf'ilu dia tidak ada isim alatnya. Tidak ada apa? Isim alatnya. Demikian juga nanti di fa'ila yaf'alu sama fa'ula yaf'ulu tidak ada isim alatnya. Baik, contohnya di sini adalah hasiba.
Hasiba yahsibu artinya menyangka. Baik. Hasiba yahsibu husbanan, hasibun mahsubun. Ihsib la tahsib mahsibun, ya. Tidak ada apa? Tidak ada isim alatnya. Nah, kemudian contoh dari hasiba adalah tafiha. Tafiha punya arti rendah, ya. Rendah secara maknawi, bukan rendah dari segi tempat rendah, bukan. Tapi rendah dari segi maknawi, sesuatu yang rendah, ya. Nilai rendah, maksudnya nilainya apa? Nilainya rendah. Baik, perkataan yang rendah, akhlak yang rendah, itu maksudnya, bukan rendah tempat. Baik. Tafiha yadfahu, masdarnya boleh tufuhan atau tafahatan. Tufuhan atau tafahatan. Nah, tafiha yadfahu tufuhan atau tafahatan. Tafihun, tafih, sesuatu yang rendah. Sesuatu yang rendah, tafihun. Kemudian matfuhun, itfih. La tatfih, matfihun. Baik. Kemudian contoh seterusnya adalah naima. Naima punya arti lembut, ya. Naima punya arti lembut. Lembut, nyaman, enak. Sehingga sesuatu yang enak dikatakan nikmat. Baik. Naima masdarnya di sini banyak sekali. Baik. Nah, di sini nakman atau nakmatan, ya, nakman atau nakmatan atau naimun, ya. Nakman satu, kedua nakmatan, kemudian naimun. Itu masdar dari apa? Masdar dari naima. Naimayan amu nakman, nakmatan, naimun. In im, la tan im, man imun. Baik. Kemudian hasibah tadi sudah. Kemudian untuk misal wawi, wamiko. Wamiko punya arti tidak punya malu, ya. Wamiko itu bukan wamiko, ya. Yang wamiko itu punya arti rindu. Nah, nanti kalau yang tidak punya, ya, kalau punya arti tidak punya malu nanti wakuha, bukan wamiko. Wamiko artinya rindu. Taib. Wamiko ya miku mikotan, wa mikun mau mukun, mik la tamik, mau mikun mi, enggak ada, tidak ada Pak, tidak ada isim alatnya. Naam. Wa miko ya miku mikotan, wa mikun mau mikun, mik la tamik, mau mikun. Seterusnya contohnya adalah waritha. Waritha punya arti mewarisi, mewarisi, seperti wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman mewarisi Dawud, ya. Mewarisi apa? Mewarisi ilmunya di sini, bukan mewarisi hartanya. Karena para nabi mereka tidak diwarisi dan tidak mewarisi. Taib. Waritha yarithu warthan atau irthan, boleh dua, warthan atau irthan. Warithun mauruthun, rith, la tarith maurithun mirathun. Taib. Nah, tidak ada miras, ya. Miras itu dia ke masternya. Waritha yarithu warsan. Warsan atau irsan atau mirasan atau turosan. Baik. Jadi masternya banyak, warsan, irsan, kemudian turosan. Baik. Warsan, irsan. Kemudian apa? Turosan. Kemudian miros, ya, mirosan. Waritha yarithu warsan atau irsan atau turosan atau apa namanya? Tadi irsan, turosan sama mirosan, warithun, maurusun, rith la tarith. Nah, kemudian maurithun. Kemudian, di sini ada dua berarti. Ada tadi walagho yalahu, menjilat. Di sini ada lagi juga waligho yalihu. Berarti walagho itu punya dua wazan. Ada wazan walagho yalahu, ada wazan waligho yalihu.
sama punya arti menjilat. Jadi tidak mengapa satu fiil punya dua wazan. Ya, bahkan nanti bisa tiga wazan. Ya, seperti fakiha, bisa fakiha yafqahu, bisa fakuha yafquhu, bisa fakiha, bisa fakoha yafqahu. Baik. Bisa fakoha, bisa fakuha, bisa fakiha. Nah, di sini walagha bisa walagha yalahu, bisa walagha ya waligha yalihu. Baik. Waligha yalihu wulughan, walighun maulughun, ligh la taligh maulighun. Kemudian wasi'a punya arti luas. Ya, wasi'a seperti dalam firman Ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda, ya. Nah, wasi'a punya arti luas dan punya arti meliputi. Jadi wasi'a ini bisa fi'il lazim, tidak butuh objek, dan bisa fi'il muta'addi, dia butuh objek, ya. Wasi'a yasi'u si'atan, ya, si'atan. Wasi'un mausu'un, ya. Kemudian si la tasi mausi'un. Wasi'a yasi'u si'atan wasi'un mausu'un si la tasi mausi'un. Baik, tinggal sedikit walia. Di sini lafif mafruq. Lafif mafruq itu adalah fi'il yang ada dua huruf ilat akan tapi terpisah, ya, tidak bergandengan. Di sini dibuat contoh walia. Walia itu punya arti datang setelahnya atau mengiringi, walia, ya. Atau punya arti menjabat atau punya arti mengurusi. Itu arti apa? Walia. Nah, jadi tadi artinya datang setelahnya atau mengiringi, kemudian menjabat atau mengurusi. Baik. Waliya yali wilayatan walin mauliyun lilatali maulan. Baik. Kemudian contohnya adalah di sini waria berapi. Ya, waria yari warian. Warin mauriyun rilatari mauron. Baik, kemudian terakhir contohnya di sini wahya. Wahya punya arti di sini diartikan koyak, tapi bukan koyak, ya. Ini kurang tepat. Artinya wahya adalah apa? Artinya lemah. Artinya apa? Artinya lemah. Sehingga seperti firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa idzan syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Dan apabila insyaqqatis sama, langit telah terpecah, terbelah, ya kan? Fahiya yauma idzin wahiyah, maka pada hari itu langit itu wahiyah. Artinya apa? Lemah. Ya, lemah. Baik. Wahya yahi wahyan, wahin mauhiyun hi latahi mauhan. Baik. Selesai mentasrif fi'il, fa'ila, yaf'ilu. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai sekian, dan insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.